Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini dan selamat datang di sebuah konten di mana saya akan mengoceh, akan bercerita tentang kehidupan saya. Nama saya Muhammad Hendy Julian dan ini adalah By The Way. Ya, jadi tepat pada tanggal 1 Juni 2023, lebih tepatnya pada Hari Pancasila, saya dan teman saya yang bernama Eko Hidayat itu pergi melakukan suatu wisata religi, lebih tepatnya yaitu menziarahi makam Syekh Kuro. Ya, kenapa harus diziarahi? Kenapa juga banyak orang yang menziarahi Syekh Kuro ini? Ya, jawabannya adalah karena dia adalah orang besar gitu. Dan orang yang besar itu biasanya melakukan hal-hal yang besar. Nah, apa yang dilakukan Syekh Kuro yang dianggap besar itu? Jawabannya adalah dia telah menyebarkan agama Islam ke Nusantara ini. Ya, jadi dari beberapa sumber yang didapati bahwasanya Syekh Kuro ini bersama dengan para santrinya naik kapal Laksmana Cheng Ho, lalu kemudian mereka mendarat di Karawang dan kemudian di sana mereka mulai mendirikan sebuah pondok yang dinamainya Pondok Kuro. Pondok itu artinya adalah tempat, sedangkan Kuro itu artinya adalah membaca ya. Jadi tempat untuk membaca. Lebih tepatnya tempat untuk mempelajari agama Islam. Pondok Kuro itu sekarang dikenal dengan Masjid Agung Karawang. Kita sekarang lagi ada di makam Syekh Kuro, tepatnya di Pulau Bata, Karawang. Bisa dilihat di belakang. Syekh Kuro itu kan mempunyai tiga santri ya, tiga peserta didiknya. Salah satunya itu yaitu santri perempuan yang bernama Subang Larang. Nah, Subang Larang ini yang nantinya akan menjadi istri seorang Prabu Siliwangi. Jadi dulu kisahnya kan Siliwangi itu sebelum masuk Islam, dia mencoba untuk mencegah Syekh Kuro dalam menyebarkan agama Islam. Dia pun berkunjung ke Karawang untuk bertemu dengan Syekh Kuro, dan ketika di sana dia bertemu dengan Subang Larang dan dia pun jatuh hati kepada Subang Larang. Walhasil Syekh Kuro pun menikahkan Subang Larang dan juga Prabu Siliwangi. Dan secara otomatis Prabu Siliwangi pun jadi mualaf. Siliwangi pun kemudian masuk kepada agama Islam. Nah, di sanalah dari kedua orang tersebut, dari Prabu Siliwangi dan Subang Larang, lahirlah sesosok yang pasti sudah kalian kenal, yang pasti sudah kalian dengar, yaitu Raden Kian Santang. Jadi Kian Santang ini yaitu bungsu dari Prabu Siliwangi dan Subang Larang. Ya, selain dari sejarahnya, yang menarik juga dari Syekh Kuro ini adalah makamnya tentunya. Jadi ketika saya mulai memasuki ke halaman depannya, ke gerbang makamnya itu terlihat seperti istana gitu. Ditambah saya dan teman saya itu tiba di sana itu ketika sore hari, yang dimana keadaan alam itu sedang sejuk-sejuknya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, dan di sana terlihat indah. Ada burung-burung camar berterbangan dengan pasir-pasir putih, banyak pedagang yang berjualan, banyak juga gapura-gapura yang dihias demikian rupa. Jadi itu seperti istana tersendiri lah bagi makam Syekh Kuro. Ya, jika kita mempunyai keinginan ataupun hajat ya, berkunjung ke makam Syekh Kuro itu bisa menjadi pilihan yang cukup tepat. Karena nanti di sana kita akan bertemu dengan para kuncen yang bersedia untuk menjadi fasilitator dalam menjembatani doa kita kepada Syekh Kuro. Ya, hajat apapun, keinginan apapun itu katanya bisa terkabulkan dengan satu cara, yaitu kita menuliskan nama kita dan keinginan kita di tarik kertas, lalu diberikan kepada si kuncen. Dan nanti si kuncen akan menaikkan doa kita itu sehingga nanti akan terkabulkan. Ya, mungkin bagi kalian yang sulit jodoh bisa pergi ke makam Syekh Kuro dan mengunjungi kuncen. Seperti teman saya Eko mungkin ya. Ya, begitupun dengan makam Syekh Bentong. Jadi setelah ke makam Syekh Kuro, kami sekaligus menuju ke makam Syekh Bentong. Karena jarak antara makam Syekh Bentong dengan makam Syekh Kuro itu jaraknya berdekatan ya.
Siapa itu Syekh Bentong? Syekh Bentong itu adalah salah satu murid dari Syekh Kuro. Jadi antara guru dan murid itu makamnya saling berdekatan. Ya, jadi sekalian kami pun menuju ke Syekh Bentong. Dan di sana sama ya, ada kuncinya dan kita bisa meminta doa kita untuk dinaikkan, untuk dijembatani. Ya, tapi bukan itu ya tujuan kami ke sana. Kami tidak pergi ke Kuncen untuk meminta jodoh. Kami ke sana hanya bertawasul dan membaca hadiah, membaca tahlil, membaca surah Yasin di depan makam Syekh Kuro maupun di depan makam Syekh Bentong. Dan yang pastinya membuat video-videoan. Ya, tapi sayangnya tidak banyak yang bisa kami rekam ketika di sana. Padahal sekarang banyak hal-hal yang seharusnya direkam, seperti para kuncen, seperti silsilah keturunan Syekh Kuro maupun Syekh Bentong, itu padahal ada ya. Tapi sayangnya kami tidak bisa merekamnya, mungkin karena ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi ya videonya hanya seadanya saja. Ya, jadi Syekh Kuro ini merupakan salah satu tokoh penting yang ada di negeri ini, khususnya yang ada di dunia Islam Nusantara. Karena bagi saya Syekh Kuro itu merupakan sesosok Syekh. Syekh itu kan dalam bahasa Indonesianya itu artinya adalah maha guru, guru besar. Sedangkan Kuro itu artinya adalah membaca. Jadi beliau adalah guru membaca. Atau dalam kata lain dia adalah sesosok guru ya, guru besar. Jadi dia itu sangat penting di dunia pendidikan maupun di dunia Islam. Jadi alangkah baiknya jika nama Syekh Kuro itu tidak pernah dilupakan di negeri ini, tidak pernah dilupakan di dalam diri kita, tidak pernah dilupakan di dalam jiwa kita. Ya, mungkin cukup sekian konten singkat ini. My name is Muhammad Riani Julian, and this is by the way. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.